Pelatih Oxford United takjub pramusim ditonton 40.000 penonton. Animo pencinta sepak bola Indonesia benar-benar membuat Gary Rowett, pelatih dari Oxford United, terkagum-kagum. Dia sangat takjub mengetahui ada sekitar 40.000 penonton yang hadir di Stadion Utama Gelora Bung Karno saat timnya menghadapi Liga Indonesia All-Star. Malam saja mereka tak terbiasa dalam hal tersebut. Musim lalu saja di laga kandang mereka paling banyak ditonton sekitar 11.000 penonton. Musiala cedera horor saat melawan PSG di Piala Dunia Antar Klub. Nasib buruk menimpa Jamal Musiala saat membela Bayern Munchen dalam ajang Piala Dunia Antar Klub. Gelandang muda tersebut harus mengalami cedera patah ankle usai berbenturan dengan sang kiper PSG Donnarumma. Sang pemain mengalami patah fibula yang disertai dengan dislokasi di pergelangan kaki kirinya. Tim medis Munchen juga menyampaikan bahwa proses pemulihan Musiala diperkirakan akan memakan waktu yang cukup lama. Donnarumma stres temui psikolog usai insiden cedera horor Musiala. Menurut laporan dari RMC Sport, Donnarumma sangat terpukul usai pertandingan tersebut. Kiper asal Italia itu merasa sangat bersalah meskipun secara teknis ia tak melakukan pelanggaran. Sebagai bentuk tanggung jawab emosional, Donnarumma langsung mengirim pesan pribadi kepada Musiala dan mendatangi ruang ganti Munchen untuk meminta maaf secara langsung. Ia juga berkonsultasi dengan psikolog PSG yakni Joaquin Valdez karena merasa sangat terpukul secara mental akibat kejadian tersebut. Fluminense versus Chelsea sepi peminat. Masih banyak kursi tersedia jelang laga semifinal Piala Dunia Antar Klub antara Fluminense kontra Chelsea. Penjualan tiket pertandingan dimulai sejak pekan yang lalu. FIFA selaku penyelenggara hajatan mematok harga tiket sebesar $473 atau sekitar 7,7 juta rupiah. Dan kini menukil dari Daily Mail, harga tiket pertandingan mendapatkan diskon pada penjualan akhir pekan yang lalu. Karcis penonton kini bisa dibeli dengan harga sebesar $13 atau sekitar Rp219.000, atau jika dihitung-hitung itu hanya 3% dari harga yang dijual dari awal. Raul Jimenez selebrasi ala Diego Jota saat Meksiko juara Piala Emas. Dalam pertandingan final Gold Cup CONCACAF yang mempertemukan Meksiko dengan Amerika Serikat, Raul Jimenez menjadi pusat perhatian bukan hanya karena golnya, tetapi juga karena pesan emosional yang ia sampaikan di balik jersey-nya. Pemain asal Meksiko itu diketahui mendedikasikan gol penyeimbang yang dia cetak pada menit ke-27 untuk mendiang Diego Jota atau mantan rekan timnya ketika di Wolverhampton dulu. Jose Mourinho yakin Liverpool takkan goyah setelah kepergian Diego Jota. Kepergian Diego Jota secara mendadak menghadirkan duka besar bagi dunia sepak bola. Namun Jose Mourinho percaya bahwa Liverpool tidak akan goyah. Sebaliknya, pelatih asal Portugal itu menilai tragedi ini justru bisa jadi penyulut semangat untuk Liverpool dalam perburuan trofi di musim depan. Hakan Calhanoglu bantah isu ingin tinggalkan Inter Milan. Hakan Calhanoglu membantah kabar yang menyebutkan dirinya meninggalkan Inter Milan. Gelandang asal Turki itu merasa pemberitaan yang beredar terlalu dibesar-besarkan. Menurut surat kabar asal Roma tersebut, Calhanoglu secara langsung menyampaikan klarifikasinya kepada manajemen Inter. Ia menolak narasi yang menyebutkannya mendesak transfernya ke Galatasaray. Pihak klub pun menyambut positif komunikasi terbuka dari sang pemain. Hal ini membantu meredam spekulasi yang terus berkembang di luar lapangan. Nasib tragis Douglas Luiz dibeli mahal kini dibuang Juventus. Kabar mengejutkan datang dari Serie A yakni Juventus yang telah membuat keputusan tegas mengenai masa depan dari salah satu gelandangnya. Kini Douglas Luiz dipastikan tidak masuk ke dalam rencana klub untuk mengarungi kompetisi musim depan. Keputusan ini diambil menyusul performa yang sangat mengecewakan dari sang pemain. Padahal ia didatangkan dengan mahar tinggi dari Aston Villa dan ekspektasi besar di pundaknya. Staf kepelatihan baru di bawah komando Igor Tudor dilaporkan tidak tertarik untuk bisa memberinya kesempatan kedua. Ronald Araujo bakal dijual Barcelona. Harapan MU untuk bisa mendatangkan Ronald Araujo akhirnya bisa terwujud. Kabarnya Barcelona sebagai klub pemilik bek tengah itu berencana melepasnya dalam waktu yang dekat. Barca memang berniat melepas Ronald Araujo di musim panas kali ini. Klub juara bertahan La Liga itu sedang mengalami masalah keuangan, dan jika tidak mendapatkan tambahan pemasukan, mereka tidak bisa mendaftarkan pemain-pemain baru yang sudah didatangkan. Awalnya Barca membandrol sang bek
Vlahovic di harga 80 juta euro. Namun kini MU bisa memboyong Araujo dengan harga kisaran 60 juta euro. Jadi dambaan MU, Southampton siap potong harga wonderkid ini jadi setengahnya saja. MU mendapatkan kabar menggembirakan dalam upaya mendatangkan Tyler Dibling. Southampton dikabarkan bersedia menjual wonderkid mereka dengan harga lebih terjangkau di musim panas ini. Menurut laporan dari Give Me Sport, Southampton hanya meminta sekitar 50 juta pounds untuk melepas sang pemain. Southampton terpaksa menurunkan harga dari Dibling karena enggan bermain di Liga Championship di musim depan. Sudah punya Jonathan David, Juventus tawarkan Dusan Vlahovic ke MU. Kabar mengejutkan datang dari Turin. Juventus dikabarkan sedang menjajaki opsi untuk mengirim Dusan Vlahovic menuju Manchester United. Situasi ini muncul setelah Juventus resmi mendatangkan striker mereka. Sinyu Tua telah meresmikan transfer dari Jonathan David yang didatangkan secara gratis. Klub asal Turin tersebut dikabarkan tertarik kepada winger milik MU yakni Jadon Sancho yang saat ini menjadi target utama pelatih Igor Tudor. Dan Juventus dikabarkan siap menukar Vlahovic dengan Jadon Sancho. Resmi Pablo Torre tinggalkan Barcelona. Transfer Pablo Torre ke Mallorca kini tinggal menunggu waktu. Gelandang muda milik Barcelona tersebut dipastikan akan melanjutkan karirnya bersama klub asal Kepulauan Balearic dengan mahar mencapai 5 juta euro. Meski dilepas secara permanen, Barcelona tidak sepenuhnya kehilangan kendali atas masa depannya. Dikabarkan dalam klausul kontraknya ada pembelian kembali dengan harga yang sudah ditentukan. Resmi MU umumkan transfer wonderkid asal Paraguay. MU secara resmi memperkuat lini pertahanan dengan mendatangkan Diego Leon. Talenta muda asal Paraguay ini didatangkan dari Cerro Porteño. Pemain yang beroperasi di sisi bek kiri ini didatangkan dengan nilai transfer 3,3 juta pound sterling. Angka tersebut berpotensi meningkat hingga 7 juta pounds, tergantung pada pencapaian bonus performa yang tertera dalam klausul kontraknya. Resmi Arsenal datangkan Martin Zubimendi. Arsenal semakin serius memperkuat skuadnya jelang musim yang baru. Setelah sebelumnya mendatangkan Kepa Arrizabalaga dari Chelsea, kini The Gunners resmi mengumumkan transfer gelandang anyar yakni Martin Zubimendi dari Real Sociedad. Berdasarkan laporan dari BBC Sport, Arsenal merogoh kocek mencapai 60 juta pound sterling atau sekitar 1,3 triliun rupiah untuk bisa memboyong sang gelandang. Inter Milan pantau Ederson, Atalanta tetapkan harga yang tinggi. Inter Milan dikabarkan meminati jasa gelandang Atalanta yakni Ederson. Pemain asal Brasil tersebut dikabarkan menjadi target utama dari Nerazzurri. Atalanta dilaporkan tidak akan melepas Ederson dengan harga yang murah. Klub asal Bergamo itu meminta bayaran sekitar 55 juta euro untuk sang pemain. Harga tinggi tersebut mencerminkan pentingnya peran Ederson dalam tim Atalanta. Jamie Kitten resmi jadi pemain milik Chelsea. Chelsea kembali membuat gebrakan di bursa transfer. The Blues resmi mengumumkan kedatangan dari Jamie Kitten dari Borussia Dortmund dan mengikat sang pemain muda dengan durasi kontrak hingga tahun 2032. Pemain 20 tahun itu menjadi rekrutan terbaru dalam proyek regenerasi dari Chelsea. Kitten datang dengan pengalaman berharga di Bundesliga dan juga Liga Champions, serta reputasi sebagai salah satu talenta muda paling menjanjikan asal Inggris. Resmi Yohan Boni gabung dengan Inter Milan. Inter Milan kembali bergerak aktif di bursa transfer dengan mendatangkan penyerang muda berbakat yakni Yohan Boni. Pemain berusia 21 tahun asal Prancis tersebut didatangkan secara permanen setelah tampil impresif sepanjang musim kemarin. Dalam pernyataan resmi dari klub, Boni diumumkan sebagai bagian dari skuad utama. Transfer ini sekaligus menjadi ajang reuni antara Boni dan juga sang pelatih Christian Cifu yang pernah menanganinya sewaktu ia masih di Parma. Di Vigo, Arsenal selangkah lagi datangkan Victor Gyökeres. Arsenal dikabarkan semakin dekat untuk bisa mengamankan tanda tangan Gyökeres dari Sporting Lisbon. Proses negosiasi sudah mencapai tahap akhir dan sang pelatih Mikel Arteta dilaporkan mendorong manajemen untuk segera merampungkan transfer striker tajam asal Swedia tersebut. Dalam laporan The Athletic menyebutkan bahwa Sporting diyakini meminta paket transfer mendekati angka 70 juta euro untuk bisa melepas sang pemain yang mencetakkan 54 gol di musim yang lalu.
lalu. Jika negosiasi berjalan mulus, Gyökeres akan menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun bersama Arsenal. Rodrigo cuma ingin pindah ke Arsenal jika tinggalkan Bernabeu. Penyerang Madrid yakni Rodrigo Goes hanya ingin pindah ke Arsenal jika ia hengkang ke Bernabeu di bursa kali ini. Rodrigo sendiri kesulitan untuk beraksi di Piala Dunia antar klub yang sedang berlangsung saat ini karena pelatih baru El Real yakni Xabi Alonso lebih percaya untuk memainkan penyerang lebih muda yakni Arda Güler. Hal ini memicu munculnya spekulasi mengenai masa depan jangka panjang dari Rodrigo. Apalagi Al Nassr muncul sebagai klub yang terbaru yang telah dikaitkan dengan transfer pemain 24 tahun tersebut. Luis Diaz sepakat ke Bayern Munchen. Penyerang Liverpool yakni Luis Diaz kini menjadi incaran banyak klub Eropa. Klub asal Spanyol yakni Barcelona dikabarkan siap untuk menyerahkan tawaran terbaru untuk Luis Diaz. Menurut laporan dari jurnalis Fabrizio Romano, Barcelona belum akan menyerah untuk bisa mendatangkan pemain timnas Kolombia tersebut. Sayangnya kini laporan dari media Jerman yakni Bild menyebutkan Luis Diaz kini telah mencapai kesepakatan personal dengan Bayern Munchen. Kini Munchen tengah menyiapkan penawaran terbaru untuk Liverpool. Dilaporkan Bayern Munchen tidak ingin membayar lebih dari 80 juta euro.